Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang service excellent ya, atau pelayanan yang excellent, yang mengagumkan gitulah ya. Jadi kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan kita gitu. Baik itu customer ataupun seller ya. Karena kalau udah jadi leader, sellernya itu juga termasuk pelanggannya, malah yang repeat order terus gitu kan. Nah, di sini tadi aku udah udah pancing ya dengan beberapa pertanyaan. Sebenarnya teman-teman udah tahu kan bagaimana ciri-ciri dari penjual yang bisa memberikan pelayanan yang baik gitu. Jadi aku akan membagi pelayanan ini menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah saat kita melayani customer ya, saat mau terjadi transaksi. Kemudian yang kedua adalah setelah terjadi transaksi, dan yang ketiga adalah menangani komplain ya. Karena kita udah tahu ya di awal di teori yang 3K itu bahwa ketika kita konsisten akan ada ujian. Nah, salah satu ujiannya adalah komplain gitu. Karena saat kita berjualan itu ya memang udah bisa berpotensi untuk terjadi komplain gitu. Jadi kita harus menyiapkannya di awal. Oke, yang pertama tentang pada saat melayani ya, pas saat akan terjadi transaksi gitu. Nah, ini biasanya kan orang tahu kita dari Facebook atau dari Instagram atau dari Shopee, kemudian ngubungin kita secara private ya, bisa di WA atau di inbox kalau di Facebook, atau di DM kalau di Instagram, atau di chat Shopee gitu. Nah, yang pertama harus dilakukan itu ketika ada yang nyapa ya, kita harus mengucapkan salam dulu, nyapa balik gitu. Kalau bisa, kalau kita tahu namanya, disebut namanya ya. Pasti beda kan rasanya ketika misalnya ada orang nih namanya Susi gitu kan. Misalnya tanya, "Mbak, produk ini ada?" gitu. Jangan kita jawab, "Ada." gitu. Terus, "Mbak, kalau sabun bulus harganya berapa?" 25.000. Jangan kayak gitu ya. Jadi harus ada prolog. Jadi inti dari melayani itu adalah membuat yang dilayani merasa nyaman gitu kan. Yang pertama fast respon tadi kan, terus dia nyaman, terus dia mendapat info yang detail dan sesuai gitu dengan kemampuan mencerna kalimat si target market kita ini. Nah, jadi jangan sampai kita jawabnya singkat-singkat kayak gitu ya. Misalnya ada yang ngubungin ya, ada, "Ya selamat pagi Mbak, misalnya belum kenal, perkenalkan saya Umi dari SR12, ada yang bisa dibantu," gitu kan. Terus kalau misalnya nggak disebut dengan sapaan, sebut nama, itu lebih enak. "Oh selamat pagi Mbak Susi, saya dari SR12, ada yang bisa dibantu," gitu kan. "Oh keluhannya apa ya?" gitu. Jadi dibuat semacam obrolan ya. Dan kalau ada yang nanya, jangan langsung di copy paste dari knowledge ya. "Mbak, kalau sabun bulus itu gimana?" "Sabun bulus itu ini Mbak," terus ke Telegram copy knowledge-nya bla 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 gitu ya. Itu kita nggak bisa membuat orang yang ngobrol sama kita nyaman. Jadi kita jawab aja pertanyaan kayak tanya jawab gitu. Misalnya, "Oh sabun bulus itu sabun yang terbuat dengan bahan aktif berupa minyak bulus Mbak, begini begini," gitu. "Keluhannya apa?" "Oh bisa nggak Mbak menyembuhkan jerawat?" misalnya gitu. "Oh bisa Mbak, karena dia bisa berfungsi sebagai anti peradangan juga." Nah, kemudian ini detailnya, ini testimoninya kayak gitu. Jadi mengalir ya. Kadang itu orang udah ngubungin kita, terus dia nggak jadi order, sebenarnya bukan selalu karena dia PHP atau apa ya, karena kitanya sendiri yang melayaninya kurang maksimal. Jadi kita kalau misalnya ada yang konsultasi, yang misalnya dulu mantan krim macam-macam gitu ya, jangan langsung dikasih form konsultasi juga. Kita harus mengajak dia ngobrol gitu loh. "Oh dulu pernah pakai krim apa Mbak? Oh berapa tahun?" gitu. "Oh kalau boleh tahu Mbak sedang hamil apa enggak? Oh ada alergi enggak?" gitu loh. Jangan, "Silahkan isi format konsultasi di bawah ini." Jadi orang tuh males, nggak nyaman gitu loh. Kalau udah nggak nyaman, potensi closingnya juga kecil. Jadi kita belajar kayak ngobrol biasa aja ketemu orang gitu kan. Jadi di dunia maya itu sebenarnya sama kayak di dunia nyata ya. Kalau misalnya di dunia nyata kan kita kelihatan langsung ya dari mimik wajah atau gestur tubuh kita gitu. Tapi kalau di dunia nyata
di dunia maya kita bisa manfaatkan emot senyum, terus emot yang love gitu kan. Jadi apa ya, sambut mereka dengan baik gitu. Itu yang pertama ya. Jangan sampai kita memberikan knowledge langsung. Kalau langsung dikasih knowledge itu orang cenderung merasa disuruh baca sendiri gitu. Jadi ada efek yang membuat dia itu rada kesel karena harus baca gitu. Jadi jelasin aja apa yang dia mau gitu. Jelasin dulu, ini ukurannya misalnya berapa, oh VCO-nya 100 mili, ada yang 25 mili, ada yang 250 mili, ada yang ada yang 60 mili, ada yang 100 mili, ada yang 250 mili, ada yang kapsul gitu. Jawab aja, jangan langsung ini Mbak VCO-nya gitu. Terus misalnya apa, lama-lama kita udah ngobrol, oh iya Mbak detailnya ini ya, baru kita kasih knowledge. Jadi dia tuh udah ada pemahaman dulu, dan ketika dia udah mulai yakin kita kasih knowledge, dia makin paham gitu. Jadi knowledge yang di copy paste itu tujuannya untuk membuat customer makin paham. Kalau awal tahapnya adalah kita membuat dia nyaman gitu. Kemudian yang kedua, gunakanlah, jadi ini ya, yang pertama itu soal membuat nyaman dengan memberi salam, menjawab pertanyaan, tidak langsung memberikan knowledge. Yang kedua adalah gunakan bahasa yang mudah gitu. Misalnya ada yang customernya nih orang orang awam gitu ya, terus Mbak VCO itu emang bikinnya gimana sama ya kayak minyak letik? Oh beda Bu, ini menggunakan metode cold process, dia tidak dilakukan pemanasan gitu. Jadi itu mungkin orang itu akan mikir cold process apa, mungkin dia bahasa Inggris aja nggak tahu gitu. Jadi sesuaikan ya, pahami karakter customer kita. Oh ini menggunakan metode dingin Bu, jadi nggak direbus. Nah misal gitu pasti orang lebih paham. Tapi ketika orangnya ini intelek gitu ya, nggak apa-apa, ini menggunakan cold process, tidak dilakukan pemanasan sehingga zat-zat di dalamnya tidak rusak gitu ya. Jadi bedakan ini ya. Misalnya lagi dia salimah gitu kan, kalau orang biasa ini meluruhkan lemak Bu, jadi nanti lemak-lemaknya kita itu kebawa sama feses sama BAB gitu. Kalau orangnya misalnya yang intelek ya, kita bisa jelaskan pakai knowledge yang dia akan mempercepat kinerja enzim lipase yang mencerna lemak. Kemudian ada tanin yang menutupi dinding usus sehingga penyerapan lemak berkurang. Aduh, itu mah kalau orang awam dia nggak akan paham. Jadi pahami orang yang kita hadapi gitu. Kalau misalnya pakai kadang kan ya, saya tahu nih teman-teman pinter-pinter gitu ya, tapi kalau menghadapi orang yang kurang paham dengan bahasa itu justru malah menjauhkan kita dari closing gitu loh. Jadi pahami orangnya, biasanya ini kok kelihatan kalau kita ngobrol gitu terus pakai bahasa yang enak gitu kan. Jadi pahami aja ini dia itu baiknya dijelaskan pakai bahasa biasa atau pakai bahasa science gitu. Jadi pahami orangnya, kemudian pahami cara memperlakukannya. Kadang kita ini udah bener sih melayaninya, langsung dikasih dari knowledge bla bla bla, tapi orangnya nggak ngerti, jadi mereka nggak akan tertarik. Jadi kita tuh fokusnya melayani agar orang mengerti dengan produk yang dia butuhkan. Kalau dia mengerti, dia paham, dia merasa akan mendapat manfaat, nah itu akan diperjuangkan gitu loh untuk beli produk itu gitu. Jadi fokusnya itu kita akan memberikan yang dia butuhkan, karena pikiran orang yang mau beli itu udah ada tulisan tuh di atas kepalanya, apa yang akan aku dapatkan dari produk ini, apa sih gunanya produk ini, apa sih keuntungannya aku beli dia gitu. Jadi kita harus menjebol area kritisnya ya, seperti di 6 step selling effect itu ya, dari yang dia baru naksir akhirnya dia itu yakin dan dia beli gitu. Kemudian ketika sudah selesai, kita berikan totalan ya dengan
cara yang jelas. Misalnya beli produknya ini deodoran VCO gitu, jangan langsung totalnya sekian bu, jangan kayak gitu, tapi deodoran sekian, VCO sekian gitu kan, total sekian, ongkir sekian gitu kan. Jadi total semuanya plus ongkir sekian, silahkan transfer ke rekening di bawah ini. Kalau udah transfer silahkan konfirmasi ya kak, pakai smile sama yang tanda gini gitu kan. Jadi orang tuh bacanya enak walaupun kita sambil chat nggak ketemu langsung gitu ya. Terus setelah dikirim, kalau emang ini teman-teman masih ini ya waktunya longgar, kak sudah dikirim ya, ini resinya, semoga paketnya selamat sampai di sana dan bermanfaat misalnya gitu. Atau kalau enggak tadi pas udah selesai mereka transfer, oh ya terima kasih, semoga rezekinya diganti oleh Allah dengan keberlimpahan, semoga dimudahkan segala urusannya gitu loh. Jadi habis diberi totalan dengan cara yang baik, kita berikan juga sentuhan-sentuhan personal gitu, sehingga dia merasa ini kok penjualnya care banget sih gitu. Atau ketika orangnya itu nggak jadi beli, udah rada jauh gitu kan ya pas chat, nanti kita kayak berikan doa gitu kan, oh ya mbak makasih ya infonya, ada kan yang tipe kayak gitu. Nanti kita kasih gini, oh ya mbak sama-sama, semoga dimudahkan urusannya ya mbak siapa gitu. Jadi dia tuh walaupun nggak jadi beli produk kita, dia itu dapat kesan saat selesai chat sama kita gitu kan, interaksi kan yang utama. Jadi salah satu konsep di covered selling itu no interaction no transaction. Jadi di interaksi ini kita bisa membangun kedekatan. Bisa jadi dia nggak beli sekarang, tapi minggu depan, bulan depan ya siapa yang tahu gitu. Jadi totalkan dengan baik. Nanti saya akan ajarkan tutorial bikin faktur yang profesional. Terus selanjutnya tadi berikan sentuhan yang bersifat personal atau pribadi gitu. Kemudian kalau selesai lagi nih misalnya udahnya, kita siap menghadapi komplain ya. Komplain yang pertama biasanya masalah pengiriman. Ya ini teman-teman harus banyak sabar ya, karena kalau soal pengiriman itu memang udah bukan di luar kuasa kita ya. Kita kan tugasnya ngirim ke ekspedisi yang mengirimkan ke dia kan, tapi ya gangguan di jalan itu ya serba unpredictable, jadi kita harus siap ya. Ketika kayak gitu kitanya cooling down dulu, jangan ikut terpancing emosinya si orang yang komplain ya. Oh iya bu, terima kasih ya atas informasinya, misalnya paketnya telat, sebentar ya bu saya cek dulu, kita cari resinya, kita tracking, oh ternyata masih ada di jalan gitu. Jadi di screenshot, kasih tahu kan ke orangnya, resinya ini bu, jadi masih di perjalanan, ini masih di sini, jadi tunggu dulu ya gitu. Terus kalau misalnya barangnya hilang, nah ini beda cerita lagi ya. Misalnya udah sampai keterangannya tapi dia nggak nerima, bisa jadi diterima tetangganya, diterima suaminya, atau siapalah yang ada di sekitar rumahnya. Nah itu kita bantu dengan telepon customer service ekspedisi terkait, misalnya pakainya JNT ya telepon kurirnya dulu atau tanya ke CS-nya dulu, ini kok yang nerima belum ada, orangnya nggak nerima gitu. Jadi ditelusuri ya. Jadi itu kadang adalah job desk tambahan yang sekaligus sebagai ujian kalau kita akan naik kelas gitu. Dan teman-teman kalau misalnya udah keburu ikutan marah, nah ini bahaya karena nanti bisa menurunkan image teman-teman sendiri di hadapan customer, dan itu pelayanan yang paling susah ya sebenarnya kalau menghadapi komplain. Kalau mood kita itu lagi nggak bagus, komplainnya itu dijawab dulu aja, oke mbak sebentar ya saya cek, nanti kalau moodnya bagus baru balik lagi. Karena kalau mood kita nggak bagus ngelayanin komplain, nah itu bisa jadi hal yang sangat fatal ya gitu. Jadi intinya kita itu membuat nyaman pelanggan mulai dari awal, kemudian saat mau transaksi, kemudian setelah transaksi, dan komplain-komplain selanjutnya. Kalau di SR12 komplainnya biasanya nyambung ya, nggak cuma paketnya udah datang, udah langsung dipakai gitu kan produknya. Mbak ternyata wajahku jadi begini, kok ini malah bikin wajahku begini, apa aku nggak cocok, apa ini krimnya kurang bagus gitu kan. Nah ini kita juga harus cooling down lagi, sabar lagi gitu. Balik lagi ke knowledge-nya ya. Di knowledge itu begini, kok dia kulitnya begini, pakai ini kok
timbul efek gini ya. Nah, kita cari tahu dulu, kalau kitanya belum bisa jawab, lempar pertanyaan terus ke dia gitu. Misalnya, oh emang pakainya dari kapan Bu gitu, oh terus selama pakai itu pakai apa lagi gitu, oh terus ininya dipakainya berapa jam, terus gimana makannya, gimana misalnya BAB-nya lancar nggak gitu. Biasanya kan jerawat ya yang bermasalah tuh. Terus misalnya begadang nggak, banyak minum air putih nggak, makan sayur nggak gitu, oh jadi sebaiknya gini Bu gitu. Terus misalnya apa, kita udah nemu jawabannya sambil dijelasin lagi gitu. Jadi kalau saya menangani orang biasanya gitu, karena kadang kita nggak selalu langsung dapet jawabannya ya, kita tanya dulu ke grup gitu kan. Nah itu sambil dilempar pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira berkaitan dengan ini aktivitas sehari-harinya yang berpengaruh ke pemakaian produk gitu. Atau misalnya harusnya minumnya itu jangan ini ya, kayak Salimah tuh misalnya di awal harusnya 1 kapsul dulu untuk adaptasi, jangan langsung dikasih 3 kapsul, ternyata orangnya langsung minum 3 kapsul gitu. Jadi dikemas sebagaimana gitu kan, sehingga dia nyaman, dan kita sendiri juga nggak menurunkan image kita sebagai penjual gitu. Jadi teman-teman, pokoknya di Survey Excellence ini kita tetap ya berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Harus banyak sabarnya, harus banyak cooling down-nya ya. Dan misalnya ini ya, ada interaksi, terus orangnya rada ngeselin gitu ya di kolom komentar kita di Facebook ya, bukan menyangkut pelayanan. Nah itu kita bisa hapus aja, nggak usah berdebat di dalam ini loh, komentar yang itu dilihat sama orang lain gitu. Itu akan menurunkan branding kita yang masuknya nanti ke pelayanan juga, tapi pelayanan ke interaksi ya, pelayanan interaksi terkait personal branding. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya ada yang komen itu di like dulu baru dijawab gitu. Itu jadi kayak kita tuh ngomong sama orang, kita senyum dulu baru jawab gitu. Jadi intinya teman-teman sering-sering mendoakan customernya, sering-sering mendoakan teman-temannya gitu, walaupun dia ini ya calon customer gitu yang dia nggak jadi beli, itu tetap didoain biar ini mereka mendapat sentuhan personal dari kita, dan mereka tetap ingat kita walaupun dia nggak jadi beli gitu. Dan biasanya ada nih ya, kalau misalnya orang itu udah tanya-tanya terus tiba-tiba nggak jadi, saya tanya suami dulu misalnya, atau oh iya mbak tapi kok ini kayaknya gini, saya pikir-pikir dulu ya. Itu kita dukung aja, jangan dipaksa, oh kalau pikir-pikir nanti kelamaan bu misalnya gitu, jangan. Tapi bilang aja gini, oh iya bu, silahkan dipikir-pikir dulu biar mateng ya, kan kalau sayang nanti kalau udah beli tapi kitanya nggak yakin gitu. Jadi dianya malah yakin, misalnya oh iya bu silahkan tanya suaminya dulu, semoga suaminya mengizinkan ya gitu. Jadi kita dukung dia itu mau apa gitu loh, tapi dengan diselipin kata-kata yang akhirnya pun akan balik ke kita, dia akan beli. Jadi jangan dikejar-kejar gitu saat melayani, itu jangan dikejar-kejar, dia nggak jadi beli ya udah, besok nggak usah diiniin lagi. Terus gimana tentang follow up ya, biasanya orang udah janji beli tapi nggak nyamperin kita lagi gitu. Misalnya kalau dia udah janji nentuin tanggal, ya di tanggal itu kita follow up aja, mbak gimana yang ini mau dikirim hari ini apa besok, udah tanggal sekian gitu kan. Kalau enggak saya alihkan ke pembeli yang lain karena ada yang mau, gitu aja. Tapi kalau misalnya dia langsung jawab jadi, ya alhamdulillah gitu kan. Terus misalnya lagi ada orang yang pengen suatu produk, itu kita bisa memberikan opsi ya teman-teman dalam memberikan penjelasan ya. Misalnya dia, ya saya mau ya gitu kan, jangan tanya berapa, tapi oh ya mbak mau 1 atau 2 gitu. Jadi dia langsung bisa jawab 1 apa 2 gitu kan. Terus kalau misalkan mbak saya mau sabun bar untuk jerawat, oh ya mbak maunya sabunnya misalnya kita ada yang jerawat tuh kalau bar kan bisa milky, sabul atau rice gitu. Oh ya mbak mau milky rice soap atau sabun bulus, jerawatnya gimana gitu. Jadi mereka itu punya jawaban ya. Jangan dikasih pertanyaan yang mereka harus mikir jawabannya. Kita udah kasih jawaban yang tinggal mereka pilih gitu. Sama halnya nih sebenarnya bisa
buat ini ya, kehidupan sehari-hari ya. Kalau misalnya anaknya susah gitu kan, susah makan, mau makannya pakai mie atau pakai sayur misalnya gitu, mau makannya di piring atau di mangkok gitu. Jadi biasanya anak itu mau. Itu namanya kalau di cover selling ya, itu di cover selling yang advance itu adalah hypnotic closing pattern, jadi HCP. Jadi kita memberikan instruksi supaya mereka memilih jawaban itu, bukan memikirkan jawabannya lagi. Dan ini masuk ke teknik closing juga, karena kebanyakan itu nggak jadi karena mereka disuruh mikir gitu kan. Misalnya, Mbak saya mau VCO ya, yang berapa mili Bu? Jangan gitu. Yang 60 mili, 100 mili atau 250 Bu gitu. Oh bedanya apa Mbak? Yang ini harganya segini, yang ini harganya segini, yang ini harganya segini gitu. Jadi kalau yang lebih awet sih ini Bu. Nah kayak gitu ya. Jadi teman-teman mulai untuk mengolah ya. Jadi kadang customer nggak jadi beli walaupun kita udah lama, itu nggak salah customernya selalu ya. Kadang kitanya yang ngejelasinnya kurang jelas, kurang detail, atau kurang memahami si posisi customer ini. Karena kalau kita ngadepin customer tapi disambi-sambi, kadang emang nggak fokus. Beda saat kita fokus ya menjelaskannya. Sama halnya dengan kalau ada yang gabung jadi seller. Mbak syarat jadi agen apa? Langsung dikasih tuh yang rule, ini agen, ini suruh baca sendiri. Orang males kayak gitu. Jadi oh ya Mbak, kalau agen syaratnya segini, nanti begini, kalau reseller begini, kalau marketer begini gitu loh. Diikutin alurnya, jangan langsung dikasih brek ini Mbak rule-nya gitu. Orang nggak ngerti. Nah nanti kalau kita udah jelasin di akhir baru ini rule-nya Mbak gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi dia baca itu tuh udah paham gitu. Seperti halnya ngejelasin produk pun gitu. Jadi kayak ngobrol aja, santai, slow, nikmati proses ngobrolnya hingga akhirnya mereka itu klik gitu ya. Jadi apa namanya teman-teman, untuk menjelaskan ini dipahami karakternya ya, karakter yang kita hadapi, dan menjelaskannya pun harus sesuai dengan karakter orang yang kita hadapi. Dan kalau ada komplain dan semacamnya, pertama kita harus sabar, lempar pertanyaan dulu sambil kita konsul ke grup, seperti itu ya. Semoga sukses, selamat belajar untuk memberi pelayanan yang terbaik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.